Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal hitungan untuk ekonomi makro. Pertama, diketahui data makroekonomi suatu negara sebagai berikut. Fungsi konsumsi yaitu S sama dengan min 160 plus 0,2 YD, kemudian fungsi investasi atau I sebesar 180 min 300 I, kemudian pengeluaran pemerintah atau G sebesar 128, lalu ada pajak atau tax sebesar 100, kemudian untuk transfer sebesar 40, lalu ekspor yaitu 150, kemudian ada fungsi impor atau M sama dengan 0,1 Y, lalu jumlah uang beredar real atau MS sebesar 260. Kemudian permintaan uang untuk transaksi atau jaga-jaga atau MTJ sama dengan 0,2 Y. Lalu permintaan uang untuk spekulasi atau MSP sama dengan 80 min 175 I. Kemudian terdapat juga aliran modal keluar atau CFO sama dengan 100 min 220 I. Pertanyaannya yang pertama, hitung suku bunga dan pendapatan nasional keseimbangan atau ISLM, kemudian cari persamaan keseimbangan eksternal saat BOP sama dengan 0. Kemudian, apakah neraca pembayaran berada pada kondisi balance atau defisit atau surplus pada pendapatan dan suku bunga keseimbangan? Dan pertanyaan terakhir, berapa tambahan investasi jika tahun depan diharapkan pertumbuhan ekonomi 6,1% dari pendapatan? Nah, tadi udah diketahui beberapa data makroekonomi dari soal. Kemudian ditanyanya yang pertama ada suku bunga dan pendapatan nasionalnya, kemudian persamaan saat BOP sama dengan 0, lalu tambahan investasi saat pertumbuhan ekonominya itu 6,1% dari pendapatan. Nah, untuk cara menjawabnya, pertama, kalian ubah dulu nih. Fungsi S sama dengan min 160 plus 0,2 YD menjadi C sama dengan 160 ditambah 0,8 YD. Jadi, si negatif 160-nya nih kalian langsung jadiin positif aja, maka jadinya 160. Nah, untuk yang 0,8-nya ini dapat dari 1 dikurang 0,2, maka hasilnya 0,8. Nah, selanjutnya kita mau cari suku bunga dan pendapatan nasional. Pertama, kita masukin ke rumus YD sama dengan Y min TX plus TR. Nah, di sini TX-nya udah dikasih tahu di soal yaitu 100, TR-nya juga yaitu 40. Maka persamaan YD-nya yaitu YD sama dengan Y min 60. Kemudian kalian bisa substitusi persamaan YD ini ke fungsi C-nya. Jadinya C sama dengan 160 ditambah 0,8 dikali Y min 60. Maka C sama dengan 160 ditambah 0,8Y dikurang 48. Jadi persamaan C-nya yaitu C sama dengan 112 ditambah 0,8Y. Selanjutnya, kita bisa masukin ke rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, ini juga semuanya udah ada di soal. C-nya itu kita masukin dari yang 112 plus 0,8Y. Untuk I-nya yaitu 180 min 300I, G-nya 128, X-nya 150 dikurang sama M-nya yaitu 0,1Y. Nah, maka Y sama dengan 0,7Y ditambah 570 dikurang 300I. Nah, ini 0,7Y-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Jadinya Y dikurang 0,7Y sama dengan 570 dikurang 300I. Maka 0,3Y sama dengan 570 dikurang 300I. Nah, di sini kalian bagi aja sama 0,3 nih semuanya. Supaya nanti kita dapat persamaan Y-nya. Kita bagi sama 0,3, hasilnya Y sama dengan 1900 dikurang 1000I. Nah, ini merupakan kurva IS-nya. Nah, selanjutnya kita cari kurva LM.
Untuk kurva LM itu syaratnya permintaan uang harus sama dengan penawaran uang atau MD sama dengan MS, di mana MD-nya itu MTJ ditambah MSP. MTJ itu permintaan uang untuk transaksi atau jaga-jaga, MSP-nya itu permintaan uang untuk spekulasi ya. Nah, kita masukin nih MTJ-nya 0,2Y, kemudian MSP-nya itu 80 dikurang 175I sama dengan MS-nya 260. Jadinya 0,2Y sama dengan 260 dikurang sama 80 ditambah 175I. Jadi 0,2Y sama dengan 180 ditambah 175I. Lalu kita bagi semuanya sama 0,2. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan 900 ditambah 875I. Ini untuk persamaan kurva LM-nya. Nah, udah ketemu nih kurva IS sama kurva LM-nya. Jadi, pada saat keseimbangan, IS itu harus sama dengan LM. Kita masukin aja persamaannya. IS-nya itu 1900 dikurang 1000I, kemudian LM-nya itu 900 ditambah 875I. Nah, jadi 1900 dikurang 900 sama dengan 875I ditambah sama 1000I. Jadi 1000 sama dengan 1875I. Di sini kita bagi aja 1000 sama 1875. Nanti ketemu I-nya jadi 0,53. Nah, ini untuk suku bunganya. Sekarang kita cari pendapatan nasional. Di sini saya pakai persamaan dari kurva IS, yaitu Y sama dengan 1900 dikurang 1000I. Sebenarnya ini kalian bebas mau pakai persamaan dari kurva IS atau kurva LM. Itu nanti hasilnya sama. Nah, kita masukin aja nih I yang tadi udah kita cari ke persamaan Y-nya. Jadinya Y sama dengan 1900 dikurang 1000 dikali 0,53. Maka nanti ketemu pendapatan nasionalnya yaitu sebesar 1370. Nah, tadi kan suku bunganya atau I-nya itu 0,53, terus Y atau pendapatannya itu 1370. Nah, kita mau cari persamaan saat BOP-nya itu sama dengan 0. Saat BOP-nya sama dengan 0, berarti kita masukin rumus BOP-nya dulu nih. BOP itu CR tambah CA atau current account ditambah sama capital account. Nah, current account-nya itu ada ekspor dikurang impor. Terus untuk capital account-nya itu aliran modalnya nih. Kita masukin aja BOP-nya berarti 0. Terus untuk ekspornya itu 150. Lalu impornya 0,1Y ditambah sama F-nya atau aliran modalnya yaitu 100 min 220I. Jadinya 150 min 0,1Y ditambah 100 dikurang 220I. Maka 0,1Y sama dengan 250 min 220I. Nah, di sini kita bagi sama 0,1. Jadinya Y sama dengan 2500 dikurang 2200I. Nah, ini persamaan saat BOP-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita mau cari tahu kondisi neraca pembayarannya saat suku bunga dan pendapatannya itu seimbang kan. Nah, di sini kita tinggal masukin aja ke persamaan yang udah kita cari nih, yang 150 min 0,1Y plus 100 min 220I. Sini kita masukin Y-nya 1370, I-nya 0,53. Maka BOP-nya sama dengan 150 dikurang 0,1 dikali 1370 ditambah 100 dikurang 220 dikali sama 0,53. Jadinya
negatif 3,6. Nah, kalau misalkan BOP-nya itu negatif, maka kondisinya yaitu defisit. Di sini saya kasih sedikit catatan. Kalau misalkan dia positif, berarti kondisinya itu surplus. Kalau misalkan negatif, dia itu defisit. Nah, selanjutnya di soal terakhir, kita akan mencari tambahan investasinya. Pertama, kita cari dulu nih Y2, yaitu 106,1% dari Y1. Ini dari keterangan yang ada di soal tadi. Jadinya Y2 sama dengan 106,1% dikali sama Y1-nya itu 1370. Maka Y2-nya kita dapat 1453,57. Nah, di sini kita masukin ke rumus delta Y, yaitu Y2 dikurangi 1. Y2-nya itu 1453,57, kita kurang sama Y1-nya 1370. Maka di sini delta Y-nya 83,57. Di situ kalian masukin lagi ke rumus delta Y sama dengan 1/1 dikurang C ditambah M dikali sama delta I. Nah, di sini C-nya itu dari mana? Jadi dari fungsi yang C sama dengan 160 plus 0,8 YD. Yang 0,8-nya ini itu C-nya. Nah, sedangkan untuk yang M-nya, yang M kecilnya itu dari fungsi M sama dengan 0,1 Y. Ini dari yang impor. Nah, yang M kecilnya itu yang 0,1. Tinggal kita masukin aja nih ke rumusnya. Delta Y-nya itu 83,57, kemudian 1 dibagi 1 dikurang C-nya 0,8 ditambah M-nya 0,1 dikali delta I. Ini yang ditanya. Nah, kita hitung jadinya 83,57 sama dengan 1 dibagi 0,3 dikali sama delta I. Kemudian kita kali silang aja, jadi 83,57 dikali sama 0,3. Ketemu delta I-nya yaitu 25,071. Jadi tambahan investasinya itu sebesar 25,071. Kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu negara memiliki data perekonomian sebagai berikut. Fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan 9.000 ditambah 0,75 YD. Kemudian fungsi investasinya I sama dengan 12.300 dikurang 100.000 I. Kemudian ada pengeluaran pemerintah yaitu G sama dengan 8.000. Pajaknya yaitu TX sama dengan 1.000 ditambah 0,2 Y. Kemudian transfer atau TR sama dengan 600, lalu ekspornya sebesar 10.000, kemudian impor yaitu M sama dengan 6.000 ditambah 0,1 Y, kemudian ada JUB-nya atau MS sebesar 20.000, kemudian permintaan uang untuk transaksi atau jaga-jaga atau L1 sebesar 10.000 ditambah 0,25 Y, kemudian untuk permintaan uang spekulasinya atau L2 yaitu 5.000 dikurang 50.000 I. Dan yang terakhir ada aliran modal keluar atau FI sama dengan 450 dikurang 3.000 I. Nah, dari data di atas, tentukanlah yang pertama, pendapatan nasional keseimbangan atau Y, dan suku bunga keseimbangan atau I internal. Kemudian yang kedua, cari persamaan keseimbangan eksternal atau saat BOP-nya itu sama dengan 0. Dan yang terakhir, defisit atau balance atau surplus neraca pembayaran pada saat pendapatan dan suku bunga keseimbangan internal. Oke, untuk yang diketahuinya, ini tadi sama kayak yang ada di soal. Ditanyanya ada suku bunga dan juga pendapatan, kemudian persamaan saat BOP-nya sama dengan 0,
dan kondisinya apakah defisit, balance, atau surplus. Untuk pengerjaannya ini hampir sama kayak yang soal 1. Tapi kalau di soal 2 kita tidak perlu ngubah fungsi S jadi fungsi C lagi. Soalnya di sini udah dikasih tahu langsung fungsi C-nya nih. Jadi kita bisa langsung ke rumus YD sama dengan Y min TX plus TR. Kita masukin di sini TX-nya 1000 plus 0,2 Y dan TR itu 600. Jadi YD sama dengan Y min 1000 min 0,2 Y plus 600. Maka YD sama dengan 0,8 Y min 400. Dari sini kita langsung substitusi ke C-nya. Jadi C sama dengan 9000 ditambah 0,75 dikali YD-nya yaitu 0,8 Y min 400. Maka C sama dengan 9000 ditambah 0,6 Y dikurang 300. Jadi C sama dengan 0,6 Y ditambah 8700. Selanjutnya, kita masukin ke rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C-nya 0,6 Y ditambah 8700, kemudian I-nya 12300 dikurang 100.000 I, ditambah sama G-nya 8000, kemudian X-nya 10.000 dikurang sama M-nya yaitu 6000 ditambah 0,1 Y. Nah, ini kita keluarin dari kurungnya dulu. Jadi Y sama dengan 0,6 Y ditambah 8700 ditambah 12300 dikurang 100.000 I ditambah 8000 ditambah 10.000 dikurang 6000 dikurang 0,1 Y. Nah, habis itu 8700 ditambah 12300 ditambah 8000 ditambah 10.000 dikurang 6.000 hasilnya 33.000. Kemudian 0,6 Y dikurang 0,1 Y hasilnya 0,5 Y. Kemudian kita kurang sama 100.000 I. Nah, 0,5 Y-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi Y dikurang 0,5 Y sama dengan 33.000 dikurang 100.000 I. Maka 0,5 Y sama dengan 33.000 dikurang 100.000 I. Nah, di sini kita bagi sama 0,5. Ketemu persamaan untuk kurva IS-nya, yaitu Y sama dengan 66.000 dikurang 200.000 I. Tadi kita udah ketemu persamaan untuk kurva IS-nya, sekarang kita mau cari persamaan untuk kurva LM-nya. Nah, ini caranya sama kayak yang di soal 1 tadi, di mana MD harus sama dengan MS. MD-nya itu MTJ ditambah MSP sama dengan MS. MTJ-nya 10.000 ditambah 0,25 Y, kemudian untuk MSP-nya sebesar 5.000 dikurang 50.000 I, sama dengan MS-nya 20.000. 10.000 ditambah 5.000 yaitu 15.000 ditambah 0,25 Y dikurang 50.000 I, sama dengan 20.000. Kita pindah ruas 15.000 sama 50.000 I-nya ke sebelah kanan. Jadinya 0,25 Y sama dengan 20.000 dikurang 15.000 ditambah 50.000 I. Kemudian 0,25 Y sama dengan 5.000 ditambah 50.000 I. Kalau sudah, kita bagi semuanya sama 0,25. Jadi 0,25 Y dibagi 0,25 jadinya Y. 5.000 dibagi 0,25 yaitu 20.000. Kemudian 50.000 I dibagi 0,25 yaitu 200.000 I. Nah, di sini udah ketemu persamaan untuk kurva LM-nya yaitu Y sama dengan 20.000 ditambah 200.000 I. Selanjutnya, dalam keadaan keseimbangan,
maka IS itu harus sama dengan LM. Kita masukin aja persamaan IS-nya yaitu 66.000 dikurang 200.000 I sama dengan persamaan LM-nya yaitu 20.000 ditambah 200.000 I. Maka 66.000 dikurang 20.000 sama dengan 200.000 I ditambah 200.000 I. Jadinya 46.000 sama dengan 400.000 I. Ketemu I-nya atau suku bunganya sama dengan 0,115. Terus kita cari Y-nya. Di sini saya pakai persamaan dari kurva LM, yaitu Y sama dengan 20.000 ditambah 200.000 I. Kalian kalau mau pakai persamaan dari kurva IS juga nggak apa-apa, karena hasilnya itu sama. Nah, di sini kita ganti I-nya sama 0,115, jadi Y sama dengan 20.000 ditambah 200.000 dikali 0,115. Maka ketemu Y-nya sama dengan 43.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan saat BOP-nya sama dengan 0. Ini juga caranya sama seperti yang di soal kedua. Jadi kita masukin ke rumus BOP sama dengan CR ditambah CA. Nah, CR-nya itu X dikurang M, CA-nya itu F. Kita masukin BOP-nya itu 0, X-nya diketahui 10.000 dikurang M-nya yaitu 6.000 ditambah 0,1 Y, kemudian ditambah F yaitu 450 dikurang 3.000 I. Nah, di sini kita keluarin dari kurung, jadinya 10.000 dikurang 6.000 dikurang 0,1 Y ditambah 450 dikurang 3.000 I. Maka 0 sama dengan 4.450 dari 10.000 dikurang 6.000 ditambah 450, kemudian dikurangi sama 0,1 Y dan dikurang 3.000 I. Kita pindah ruas min 0,1 Y ke sebelah kiri, jadinya 0,1 Y sama dengan 4.450 dikurang 3.000 I. Di sini kita bagi semuanya sama 0,1, maka 0,1 jadi bagi 0,1 jadinya Y, kemudian 4.450 dibagi 0,1 jadinya 44.500, kemudian 3.000 I dibagi sama 0,1 yaitu 30.000 I. Nah, di sini kita udah dapat persamaan BOP-nya saat 0. Selanjutnya, kita akan cari kondisinya apakah defisit, balance, atau surplus di neraca pembayaran ini. Caranya, kita pakai persamaan yang udah kita cari pas BOP-nya sama dengan 0 nih. Kita ambil dari yang 4.450 dikurang 0,1 Y dikurang 3.000 I. Nah, kita ganti aja Y-nya sama 43.000, kemudian I-nya kita ganti sama 0,115. Jadi, BOP sama dengan 4.450 dikurang 0,1 dikali 43.000 dikurang 3.000 dikali 0,115. Nah, di sini ketemu BOP-nya yaitu negatif 195. Ini menandakan bahwa neraca pembayarannya itu kondisinya defisit karena dia negatif. Sekian pembahasan mengenai perhitungan ekonomi makro. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses untuk ujiannya, jangan lupa jaga kesehatan. Thank you.